Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Kami masih membahas mengenai Perpu nomor 2 tahun 2022 dari kacamata ekonomi. Nanti kita bahas soal ketatanegaraan karena itu juga menjadi salah satu aspek yang menimbulkan kontroversi. Kami harus undang banyak narasumber yang terkait. Kalau kali ini yang hadir semua dari ekonomi. Pak Sarman mungkin Anda punya masukan karena tadi kita nanti tanya ya kepada para pakar hukum tata negara bagaimana nanti mekanismenya. Tetapi ketika kita bicara mengenai materi muatan, menurut Anda apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari materi muatan Perpu ini untuk tadi sudah Anda bacakan secara lengkap di hadapan pemirsa apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sudah menjadi Perpu. Apa lagi menurut Anda? Apa ada masukan? Harapan kami ya dengan adanya Perpu ini, kita berharap yang pertama adalah agar aturan-aturan turunan yang berkaitan dengan 10 klaster, ya kan? Ini kan klasternya ada 10 nih, ya, mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan daerah, dan juga industri strategis, pelaksanaan integrasi pemerintahan, dan juga pengenaan sanksi. Nah ini kan semuanya kan PP-nya ini belum keluar semuanya. Ya kami berharap supaya PP-nya segera disusun dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha kami berharap tetap dilibatkan ya supaya nanti dalam implementasi di lapangan itu lebih efektif. Itu satu. Yang kedua yang berkaitan secara khusus masalah ketenagakerjaan, kami memang menantikan pertama sosialisasi, yang kedua agar betul-betul melibatkan unsur pengusaha dan juga unsur pekerja, serikat pekerja dalam menyusun berbagai regulasi-regulasi turunannya. Apakah itu PP, apakah itu Kepres atau mungkin Permen, ya jangan sampai terjadi seperti disampaikan oleh Mas Yose Rijal tadi bahwa tahun 2022 ada PP 36 tahun 2021 yang mengatur tentang penetapan IMP tiba-tiba digalakkan oleh Permenaker nomor 18 gitu loh. Ini kan sesuatu yang tidak lazim gitu loh. Kami dari pengusaha makanya dari Kadin juga mengajukan gugatan dalam hal ini karena bagi kami nggak pernah diajak bicara tiba-tiba kok ada namanya Permen mengalahkan PP. Nah ini kan juga ketidakpastian. Kami berharap bahwa dengan adanya Perpu ini momentum, mari kita benahi bersama. Kita ingin dari pengusaha, masalah UMP ini kita sudah harus selesaikan. Ya, bagaimana kita mampu menciptakan formula yang bisa diterima oleh antara pengusaha dan pekerja. Kita tidak mau ini setiap tahun politik UMP ini muncul terus. Sampai kapan? Serikat-serikat pekerja di negara-negara lain itu sudah berbenah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia pekerjanya. Di kita ini masih berbelut masalah UMP terus. Kapan selesainya? Kapan kondusifnya? Jadi saya rasa ini momentum dan pemerintah harus betul-betul melibatkan kedua belah pihak. Ya, nggak bisa lebih pro ke buruh, nggak bisa lebih pro ke pengusaha, tapi bagaimana supaya ini betul-betul kepentingan bersama. Gitu, kan itu menjadi harapan Presiden kita. Dan pemerintah kan pemerintah Indonesia, jadi warganya juga adalah buruh dan juga pengusaha, jadi harus win-win solution memang. Terima kasih Pak Sarman. Kalau dari Mas Yose, menurut Anda dengan kondisi saat ini kita exclude atau kita nihilkan terlebih dahulu soal masalah ketatanegaraannya, tapi saya ingin Anda melihat dari kacamata ekonomi. Apa yang harus dilakukan untuk tadi satu kita sepakat bahwa memang bagus sekali apa yang disampaikan secara filosofis tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi apa yang perlu dilakukan supaya tujuannya tercapai? Permasalahannya bukan di Undang-Undang Cipta Kerjanya, tetapi di Perpunya ini. Saya takut ini malah mengirimkan sinyal yang jelek, sinyal yang tidak baik ke dunia internasional bahwa pemerintah kita maunya instan. Pemerintah kita tidak mengerjakan secara baik apa yang memang harus dikerjakan sebelum-sebelumnya. Dan ini akan mengirimkan sinyal yang jelek sekali ke dunia internasional yang bahkan akan memperparah kondisi dalam keadaan kita menghadapi resesi global tadi. Jadi masukan Anda? Masukan saya mungkin
Ya sekarang ini karena memang perpunya sudah jadi ya tentunya kita harus pemerintah perlu menjalankannya secara benar, secara baik dan dengan tetap memberikan kepastian yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai spirit yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan perpunya ini sekarang kemudian dikalahkan oleh implementing regulation, peraturan-peraturan penetapannya atau di bawahnya ya. Oke, secara ketatanegaraan itu tentu salah. Bukan ketatanegaraan, ini masalah kepercayaan dari para investor. Kalau ekonom pasti bicara gini, tapi kalau ketatanegaraan nggak boleh peraturan menteri bikin peraturan baru dan kemudian apalagi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mas Yohanes, singkat saja, apa berikutnya setelah tentu Presiden menangkap betul bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat? Apa berikutnya setelah ada respon dari publik? Tentu kita akan terus menjalin komunikasi secara intens, baik dengan serikat-serikat buruh, baik dengan Pak Sarman dan teman-temannya, para pengusaha, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini menyuarakan kritik-kritik terhadap munculnya Perpu Ciptaker ini. Semuanya kita dengarkan, semuanya kita tampung, lalu kita olah dan kita komunikasikan bersama. Karena yang penting dari semua proses kita ini adalah tipikal gaya kepemimpinan Presiden Jokowi ini kan komunikasi dan dialog, komunikasi dan dialog, komunikasi dan dialog. Tetapi saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan singkat saja, Mas Yose, memang waktunya tidak cukup dalam kita menjalankan Perpu. Waktu ini kita sebentar lagi krisis di depan mata, maka inilah cara hak eksekutif Bapak Presiden yang diberikan oleh pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 untuk mengeluarkan Perpu, dan itu adalah upaya seorang ayah melindungi anaknya. Dari saya. Oke. Terima kasih sudah menghadirkan diskursus yang menarik dari kacamata ekonomi untuk melihat bagaimana Perpu nomor 2 tahun 2022. Terima kasih ya Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin sudah bergabung secara virtual. Kami senang sekali mendengarkan perspektif Anda. Kemudian Mas Yose juga terima kasih sudah hadir. Mas Yohanes juga terima kasih sudah hadir. Pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan kami nih, jadi nambah pengetahuan kita untuk melihat dari setidaknya kacamata ekonomi. Nanti kita lihat dari perspektif lain di lain kesempatan. Saya Christian Grich, terima kasih buat Anda yang sudah nonton. Kita jumpa lagi besok ya. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.